Memilih koin cryptocurrency yang tepat. Oke, saya suka sekali dengan topik yang kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Apa kabarnya kepada Anda semua? Terima kasih Anda yang mensupport daripada channel ini menjadi lebih berkembang dari hari ke hari. Dan juga banyak yang meng-WA saya, bertanya, memberikan saran, kritik, berkonsultasi. Silakan Anda juga bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Memilih koin cryptocurrency yang tepat. Koin cryptocurrency sebenarnya sama seperti Anda membeli saham, di mana saham itu sehingga bisa Anda beli setiap harinya Anda perdagangkan, maka ada suatu namanya penerbitan perdana. Dan ini menjadi sesuatu yang sama persis treatmentnya ketika Anda berbicara mengenai koin di cryptocurrency. Ada namanya penerbitan perdana dari sebuah koin yang entah koin itu memiliki fitur apa, itu adalah nomor kesekian, tapi yang jelas adalah pasti ada suatu penerbitan perdana. Dan hari ini banyak sekali koin yang beredar di tengah kita semua, dan bagaimana cara memilihnya, tentunya kita akan membagi bagaimana cara memilih waktu yang tepat untuk membeli koin tersebut ketika sudah rilis, dan bagaimana melihat cikal bakal dari sebuah koin ini memiliki potensi dan tidak sebenarnya dari konsep awalnya koin ini ada. Nah, dari koin ini akan ada pertama kali ada penerbitan perdana, maka saya akan coba perkenalkan yang belum pernah tahu dengan saham apalagi dengan cara penerbitan perdana dari koin. Saya akan coba berikan beberapa basicnya. Yang pertama, yang datangnya dari IPO, misalnya adalah orang yang mungkin selama ini berinvestasi saham. Banyak loh orang-orang yang mendapatkan keuntungan juga dengan cara mulai berinvestasi cryptocurrency. Dan yang cryptocurrency juga mulai membeli saham. Why not? Kalau Anda bisa memiliki aset sebegitu banyaknya, cryptocurrency adalah aset atau tidak, nanti Anda akan pelajari dari seiring waktu berjalan. Anda akan tahu seperti apa daripada cryptocurrency itu sendiri. Apa itu IPO? Bila kita pernah berinvestasi saham, ataupun Anda mungkin lebih mudah membayangkan mengenai saham, nggak apa-apa. Maka investasi saham sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Anda membeli ketika perdana, ketika saham itu pertama kali melantai di bursa saham, dan bisa membeli dari para pemilik saham tersebut di bursa saham. Ya, hari ini Anda bisa beli jual beli yang ada di bursa, yaitu namanya sudah melewati penerbitan perdana. Sebenarnya ada satu cara lagi di mana membeli ketika perusahaan tersebut dalam tahapan rintisan. Artinya startup company, seperti kisah kasih perusahaan startup yang hari ini Anda kenal dengan unicorn, dekakorn, popcorn gitu ya, yang hari ini sedang naik sekali valuasinya menjadi luar biasa, tapi Anda juga tidak bisa investasi. Ya mungkin Anda bisa mulai investasi langsung pertama kali masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tahapan rintisan seperti itu. Ya itu juga bisa, sampai pada akhirnya mungkin exit plan-nya adalah IPO itu sendiri. Nah, kalau di koin, Anda akan mengenal penerbitan perdana koin disebut dengan ICO. Nah, di cryptocurrency sebenarnya memiliki sebuah koin yang di dunia ini banyak sekali, tentunya ada 6 ribuan. Bila Anda memiliki sebuah koin yang dimulai dari rintisan dan progres atas pengembangan sebuah koin hingga sampai diperdagangkan yang ada di exchange, ya tentunya Anda membutuhkan exchange di mana-mana, maka proses tersebut akan dimulai dengan ICO, Initial Coin Offering, perkenalan perdana pada si koin tersebut. Pertanyaannya, kalau Anda mau investasi, kalau Anda mau membeli sesuatu, jangan tanya untungnya apa. Semua orang tidak akan pernah merasa sebel diomongin keuntungan. Tapi orang bisa jadi tidak terima berbicara mengenai risiko dan rugi. Pertanyaan sederhana, apa bahaya atau risiko dari memiliki koin dalam tahapan rintisan? Pertanyaan yang sama, saya juga tanyakan, apa bahayanya berinvestasi pada saham perusahaan startup yang baru saja rilis? Wow, saya udah punya perusahaan startup loh, bagus. Oke, idenya bagus. Model bisnisnya oke. Eksekusinya? Ini kadang-kadang apapun yang sudah dihitung di atas kertas sulit untuk diimplementasikan atau jauh dari proyeksinya. Betul? Nah, artinya ketika Anda membeli dengan kondisi seperti ini, berinvestasi dengan keadaan rintisan, maka akan sangat berisiko. Tapi selalu yang namanya high risk akan selalu high gain. Dan hukumnya selalu seperti itu. Dan belum berbicara mengenai mismanagement, sehingga koinnya batal, teknologinya tidak bisa rilis, sehingga koinnya ini menjadi nggak berjalan sesuai dengan harapan. Ternyata ICO juga menghadirkan mungkin penipuan dengan gaya money game. Wah, gayanya koin ini itu pakai teknologi blockchain, nggak taunya
setelah dikonfirmasi, dicek segala macam, tidak seperti itu adanya. Sehingga semakin hari ketika cryptocurrency ini semakin dewasa, ICO menjadi semakin banyak yang lebih perlu pengawasan. Karena banyak juga yang dozen lah boleh bilang, setiap bulan ada banyak yang terbit dan banyak yang tumbang. Sama seperti bisnis juga seperti itu. ICO fraud itu adalah salah satu obstacle terbesar ketika Anda berbicara untuk mendapatkan koin yang potensial dan bagus. Oleh karena itulah muncul konsep baru yang disebut dengan Initial Exchange Offering. Apa itu daripada Initial Exchange Offering? Boleh dikatakan secara sederhana, IPO itu mirip dengan IEO. Karena untuk bisa listing pada sebuah stock exchange, Bursa Efek Indonesia, Indonesian Stock Exchange, Wall Street, NYSE, jadi New York Stock Exchange gitu ya. Akan ada deretan ketentuan yang jelas lebih baku sehingga bisa masuk si perusahaan, si koin ke exchange. Karena apa? Exchange sudah punya proses kurasi yang lebih ketat, proses due diligence yang lebih ketat, dan ada standar tertentu. Sehingga untuk money gamers ataupun scammers akan lumayan tereliminasi pada bagian ini. Betul? Bicara soal IEO, maka cryptocurrency exchange menjadi promotor atas sebuah perhelatan pengenalan pada sebuah koin. Maka IEO pada sebuah koin jelas memiliki proses yang jauh lebih baik bagi para investor cryptocurrency yang fokus mengejar koin perdana yang memiliki potensial upside yang menarik. Jadi, kalau Anda berminat pada koin-koin baru dan bagaimana cara berinvestasi pada koin cryptocurrency yang menarik, gateway pertama yang bisa Anda lakukan kalau Anda tidak memiliki skill yang cukup jauh untuk bisa melihat setiap prospek bisnis model, maka Anda masuk bukan melalui ICO, tapi melalui IEO. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak dikasih studi kasus Ryan mengenai IEO yang menarik di 2021? Nah, bicara soal IEO terdekat dan bisa kita praktekkan, salah satu cryptocurrency exchange yang memiliki izin lengkap dan teregulasi di Indonesia, toko kripto dari PT Kripto Indonesia Berkat, Bapepti, sudah memiliki lisensi dari Bapepti, berpartner dengan Binance sebagai largest and popular crypto exchange, baru saja merilis daripada toko token. Nah, toko token ini juga kenapa sampai kita bahas di sini adalah bukan karena kita sedang melakukan campaign bersama toko kripto saja, tapi ada dasar analisanya yang lebih penting menurut saya pribadi. Toko kripto meluncurkan token baru namanya adalah toko token, di mana toko token ini punya beberapa fitur seperti ada di layar Anda. Stake toko token untuk mendapatkan bunga dalam bentuk toko token. Semakin banyak toko token yang disimpan, semakin besar keuntungan dalam bid-air yang bisa didapatkan. Kumpulkan toko token dan dapatkan pinjaman dalam bentuk bid-air kapanpun Anda butuhkan. Jadi ada fitur-fiturnya ada di dalam toko token ini yang bisa Anda lihat bahwa ini sebenarnya mirip sama siapa? Mirip sama seperti BNB. Nah, kalau Anda bertanya sama Ryan, beberapa waktu yang lalu juga sering tanya, Ryan, bagaimana caranya saya agar melihat koin yang bagus? Uang itu adalah pengecut dan uang itu selalu mengalir ke tempat yang menguntungkan. Dia tidak mengalir ke tempat yang merugikan, tapi mengalir ke tempat yang memberikan keuntungan. Oke? Covered and fungible. Nah, jadi kalau Anda melihat bahwa ada market cap daripada koin, Anda bisa lihat di coin market cap, di mana Binance Coin yang diluncurkan dari 1 Juli 2017 ini saat ini menjadi top 3 market cap koin terbesar di dunia. Dan Binance adalah partnernya daripada toko kripto. Dan BNB itu juga memiliki konseptual yang sama seperti TKO. Jadi, bila kita melihat bahwa BNB menjadi koin market cap ketiga, dan mungkin Anda terlambat dari 2017, dan Anda baru sadar sekarang, Anda mau mengejar potensial upside di kemudian hari, Anda mungkin bisa melihat dari TKO itu sendiri. Kira-kira seperti itu yang ingin saya coba analogikan kepada Anda. Tapi, saya juga selalu mengatakan kepada Anda, bila Anda berinvestasi tanpa Anda mengetahui dasar daripada prospektus ataupun potensial daripada bisnis model dan lain sebagainya pada sebuah potensial investment yang Anda lakukan, maka Anda sedang berjudi. Nah, di cryptocurrency juga ada namanya white paper. Nah, ini dibuatkan TKO token light paper versi kedua. Anda bisa cek di kolom deskripsi untuk mempelajari sebenarnya TKO token ini apa isinya, apa gunanya, apa pembentukannya, berapa banyak jumlahnya, siapa yang mendevelop, itu lebih penting. Karena saya selalu bilang bahwa bisnis itu sebenarnya bisa berkembang. Sesuatu bisa berkembang, harus ada 5 hal. Yang ke-1 adalah momentum, yang kedua adalah
Anda kalau tahu beberapa kali kita sudah sebut adalah tim, yang ketiga adalah ide, bisnis model, yang terakhir adalah modal itu sendiri. Oke. Nah, di tanggal 7 kemarin IEO sudah terjadi di TKO, di mana menjadi IEO pada Binance dengan jumlah partisipan terbanyak. Bayangkan partisipannya 201.000, di mana beberapa yang sebelumnya terjadi pada launchpad-nya dari toko Binance itu launchpad contohnya seperti Lina, Dego itu hanya puluhan ribu, ini ratusan ribu. Dan Anda kalau perhatikan juga total committed-nya, orang yang mau berpartisipasi melakukan komitmen atas pembelian daripada TKO ini itu adalah 10.502.201 BNB. Yang artinya jumlah komitmennya kalau dijadikan US dollar setara 4 miliar US dollar. Dengan total rilis dari TKO pada saat dirilis itu adalah 7,5 juta US dollar. Jadi apa cukup terpenuhi, apa terpenuhi banget? Luber, bener nggak? Karena apa? Yang pun berani komitmen aja 4 miliar US dollar. Berarti 7,5 juta US dollar kan sangat kecil dong, bener nggak? Dan ditawarkan perdana di 0,1 dolar dan harga pada saat ini running kurang lebih di 2,5 dolar. Sudah berapa kali kenaikannya? 25 kali, betul nggak? Nah, jadi ini adalah salah satu dasar kalau Anda mau melihat analisanya. Mungkin Anda bilang, oh berarti saya terlewat. Enggak juga, kalau Anda melihat ini terlewat, itu sudah terjadi proses IEO-nya. Tapi yang menarik adalah bagaimana melihat progres daripada performance keberhasilan BNB dengan Binance dengan BNB-nya dan toko kripto dengan TKO-nya. Menurut saya, karena kita di Indonesia, dari teritori Indonesia, kita bisa melihat ini menjadi suatu adik daripada BNB. Bisa jadi Anda melihat ini dengan cara yang sama, atau Anda memiliki pandangan yang lain, tapi ini adalah suatu analisa sederhana bahwa ada cara untuk melihat prospek-prospek daripada perkembangan cryptocurrency di Indonesia dan di dunia. Nah, saya berikan kabar baik kepada Anda, bila Anda melewati kemarin untuk bisa mendapatkan TKO, saya membagikan 1000 TKO. Wah, 1000 TKO dikali 2,5 udah gede sekali ya. Wow, udah ratusan dolar. Untuk 5 orang pemenang, cara yang sangat sederhana. Pertama, Anda harus daftar dengan akun toko kripto di bawah, yaitu googl.my.id/toko CAR. Pastikan CR. Anda pastikan untuk daftar di sini. Lalu Anda follow sosmed akun toko kripto dan download aplikasi MyRF di Android atau iOS. Ada di bawah juga. Jawab pertanyaan, koin apa yang mau kamu invest dalam waktu dekat? Dan jawaban dikirim ke 0895 3-nya 5 kali 0789 dengan screenshot bukti follow. Anda bisa cek sosial media daripada toko kripto salah satu atau semuanya mau Anda follow. Lalu menu aplikasi toko kripto yang sudah Anda register dan MyRF application yang sudah terinstall. Sampai dengan periode 14 Februari 2021, maka saya akan memberikan giveaway 1000 TKO untuk 5 orang pemenang. Pemenang akan diumumkan pada aplikasi MyRF, sosial media, dan dihubungi via WhatsApp di 0895 3-nya 5 kali 0789 dari 0895 3-nya 5 kali 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert untuk video kali ini. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852
8826187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.